fokus, tidak bertele-tele. Kebetulan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, si Ogo Akademika, yang akan menyampaikan materi yang sangat penting tentunya di dalam kita menyusun artikel ilmiah, yaitu bagaimana menyusun introduction atau pendahuluan, bagaimana supaya tidak terlalu panjang tetapi efektif dan mengena sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh jurnal ilmiah. Nah, kan jurnal ini adalah series yang keempat dari 8 pertemuan yang akan kita laksanakan ya. Jadi insya Allah di setiap bulan kita akan adakan ngaji jurnal ya, nanti akan ada series 5 ya sampai dengan series 8 materi yang terakhir. Tanpa berlama-lama karena waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih 35 menit, supaya efektif langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Saya persilahkan waktu seluas-luasnya kepada Pak Hafid untuk menyampaikan materi. Kepada Pak Hafid saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan terbaik saya Pak Dr. Irwandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada sore hari ini masih memberikan rahmatnya, masih memberikan karunia-Nya, masih memberikan hidayahnya, masih menitipkan dan menetapkan di hati kita sehingga kita semua yang hadir pada hari ini masih berada pada jalan-jalan kebaikan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi Bapak dan Ibu kolega kami yang beragama Islam dan yang sedang berpuasa, jam-jam seperti ini adalah jam-jam yang penuh semangat, penuh motivasi gitu ya. Kenapa? Karena ini jam-jam mendekati berbuka puasa. Jadi kita berdoa apa yang akan kita lalui 1,5 jam ke depan dicatat sebagai amal tambahan dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta juga berbuah kebaikan bagi Bapak dan Ibu semuanya secara umum yang hadir pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita mohonkan selawat dan salam untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul kita Nabi Muhammad telah merintis majelis-majelis seperti ini jauh lebih awal daripada kita dan meninggalkan amanat bagi kita untuk terus melanjutkan majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada sore hari ini insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, kolega-kolega terbaik kami, pertama tentu saya dan rekan saya Pak Dr. Irwandi merasa berbangga, merasa berbahagia bisa bertemu, bisa bertatap maya dengan Bapak dan Ibu melalui forum ngaji jurnal ini. Tapi Bapak dan Ibu, saya akan selalu ulangi, ngaji jurnal ini bukan berarti kita akan mengaji Al-Quran ya. Jadi Bapak dan Ibu yang beragama tidak Islam, slow aja, santai aja. Karena banyak sekali rekan-rekan saya. Tadi saya lihat ada Pak Lumban, tadi ada yang hadir juga. Rekan-rekan saya dari yang beragama non-Muslim itu juga ramai. Rekan-rekan dari UKI, rekan-rekan dari Krida biasanya. Jadi sore hari ini kita tidak akan mengaji Al-Quran. Menggunakan istilah kaji ini hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu yang baru ketemu dengan kami pada hari ini, tentu saya dengan Pak Dr. Irwandi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afid Leonardo bersama rekan saya Pak Dr. Irwandi dan beberapa rekan dari Go Akademika. Kami adalah sebuah lembaga pendampingan dan konsultasi publikasi ilmiah yang berdiri sejak tahun 2019 secara resmi, beraktivitas dalam dunia publikasi ilmiah itu dari tahun 2016. Jadi 1 tahun lagi
genap 10 tahun kami berkecimpung di dunia ini saja. Tidak pernah menyimpang ke dunia yang lain. Jadi hanya mengurus publikasi ilmiah dari 2016 sampai hari ini. Alhamdulillah masih istiqomah, masih teguh pendirian. Kami berkantor di Bandung. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak terlalu jauh dari Bandung, berada di Bandung Raya, bolehlah kita janjian buka bersama atau kopi darat nanti setelah bulan Ramadan. Kami berkantor di Manglayang Regensi Blok C9 nomor 9 Kota Bandung. Jadi silakan main. Kalau yang mau mengunjungi secara online, buka aja konsultan publikasi ilmiah Go Akademika itu di Google. Jadi kami sudah berkiprah itu berapa ya? Udah 6 tahun lah, udah 6 tahun. Dan insya Allah secara rutin, mungkin sekali-sekali bolong, setiap bulan itu selalu mengadakan event-event yang sifatnya edukasi gratis. Jadi Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini gratis. Adapun yang butuh sertifikat, memang kami mintakan biaya, nanti biaya itu kami gunakan untuk membayar biaya pemeliharaan Zoom. Karena tentu kita tahu Zoom itu berbayar, kami beli secara premium yang unlimited secara waktu, lalu yang 100 lebih kapasitasnya ada biaya tambahan lagi. Jadi hanya untuk itulah. Oke, Bapak dan Ibu, pada hari ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu ini adalah pertemuan rutin dengan kami, hari ini kita akan bahas soal bagaimana menyusun pendahuluan sebetulnya. Di pertemuan pertama itu kita udah bahas mengenai dasar-dasar publikasi ilmiah, lalu kita membahas mengenai POP dan Fosviewer, lalu kita membahas mengenai bagaimana merumuskan judul dan abstrak. Lalu pada pertemuan keempat ini kita membahas mengenai pendahuluan. Kang Afid, kenapa sampai 7, 8, 9 pertemuan? Karena kami tahu pelatihan semacam ini kalau sekali pertemuan itu pura-pura doang sebetulnya. Jadi nggak akan. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah ahli, lalu ikut pertemuan kayak gini, sekali pertemuan mungkin tuh ada efeknya. Tapi kalau sepengalaman kami selama ini, menjadi konsultan publikasi ilmiah, jurnal, dan lain-lain itu, sekali pertemuan itu ya nyaris, ya sekedar membakar semangat aja. Dapat ilmu nggak? Ya dapatlah sedikit gitu ya. Jadi benar-benar dapat juga enggak. Nah, maka dari itu kami berkomitmen dari tahun berapa ya? 2020 kayaknya dari COVID itu kami berkomitmen mengadakan pertemuan setiap bulan dan membahas step by step. Bagaimana cari referensi, bagaimana cari target jurnal, bagaimana POP Fosviewer, bagaimana merumuskan judul, bagaimana membuat abstrak, bagaimana membuat pendahuluan. Nah, Bapak dan Ibu, seringkali dengan pengalaman saya dan Pak Irwandi, kebetulan kami ceritakan sedikit portofolio kami. Kalau di bidang publikasi ilmiah jurnal itu kayaknya udah mentok ya. Udah mentok, kami sudah sampai tahap menjadi reviewer jurnal indeks Scopus Q1. Jadi di atas itu sih rasanya udah nggak ada. Rasanya ya, rasa kami udah nggak ada. Koreksi nanti kalau salah. Nah, maka kami menemukan banyak pendahuluan itu ditulisnya bertele-tele biasanya. Karena kebiasaan orang Indonesia itu kan senang menerasikan, senang bercerita, jadi pendahuluan itu nggak efektif. Apa yang harus ada di pendahuluan yang nggak ada, apa yang tidak seharusnya ada, ada. Nah, jadi itu pertama. Lalu yang kedua, kebanyakan artikel ilmiah jurnal kita itu disusunnya dari laporan riset, dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, dari report-report penelitian. Dan kita tahu saat kita membangun skripsi, tesis, disertasi, pendahuluannya pasti panjang. Wah, berhalaman-halaman lah, 15, 16, 20, 30 halaman. Banyak lah pendahuluan itu, bab 1 itu banyak. Lalu ada kebiasaan juga kita itu memulai dari sesuatu yang sangat umum. Misal kebanyakan kita itu, ini yang saya alami ya, misalnya memulai dengan kalimat seperti ini. Indonesia adalah negara agraris misalnya, atau Indonesia adalah negara kepulauan terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, itu umum sekali itu. Bicara Indonesia secara luas, lalu nanti mengerucut. Nah, sementara menulis artikel ilmiah jurnal itu bisa dibilang 180 derajat berbeda dengan menulis disertasi, skripsi, dan tesis, atau report penelitian, atau proposal penelitian. Nah, maka dari itu seringkali pendahuluan itu
seringkali pendahuluan itu lebih panjang ya. Ingat baik-baik. Seringkali pendahuluan itu lebih panjang daripada hasil dan pembahasan. Pendahuluannya bisa 8 halaman, 7 halaman, hasil dan pembahasannya cuma 3 halaman. Sementara artikel ilmiah jurnal itu akan berbicara soal hasil dan pembahasan yang utama. Nah, maka dari itu kami menyimpulkan, oh pendahuluan itu seringkali ditulisnya bertele-tele. Maka hari ini kita coba sharing, kami coba berbagi. Nah, kami disclaimer dulu, apa yang akan kami sampaikan melalui forum ini adalah disusun, dirumuskan berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman kami baik sebagai penulis, baik sebagai editor, baik sebagai reviewer di semua level jurnal. Dari mulai jurnal nasional yang belum ada ISSN-nya sampai ke jurnal internasional terindeks Scopus Q1. Oke, kita mulai. Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan nanti di room chat ditanyakan aja, akan direkap sama Pak Irwandi, nanti kita bahas di akhir. Nah, oke, asumsi dasar publikasi ilmiah di jurnal ilmiah ya. Jadi bagaimana posisi jurnal dalam dunia ilmiah? Nah, jadi jurnal itu bagaikan dunia persilatan oleh seorang ilmuwan. Jadi kalau kita jadi ilmuwan berarti kita pesilatnya. Nah, jurnal ilmiah itu adalah dunia persilatannya. Apa yang terjadi dalam dunia persilatan? Ya terjadi pertarungan ya. Terjadi pertarungan bantah membantah, dukung mendukung. Nah, terjadinya persilangan dan persilatan tadi mengakibatkan munculnya sesuatu yang baru ya. Jadi terjadinya persilatan, misal Pak Irwandi bersilat, keluarkan jurus Raja Wali. Saya bersilat dengan Pak Irwandi, keluarkan jurus naga. Lalu disaksikan oleh pembaca, penonton. Oh, berarti ada jurus nih yang bisa dikombinasikan. Ada gap nih penelitiannya. Ada gap nih dari jurus ini. Jurus naga terbang. Nah, atau jurus naga mencakar ayam misalnya. Nah, itulah yang akan dimunculkan kalau terjadi pertarungan dalam dunia persilatan publikasi ilmiah. Itulah yang kita sebut dengan biasanya dengan argumen baru atau novelty. Oke? Jurnal ilmiah adalah dunia persilatan ilmiah. Para ilmuwan itu adalah pesilatnya. Kita melakukan pertarungan, melakukan perang argumen, yang didasarkan pada referensi yang kita miliki dan asumsi yang kita bangun. Nah, lalu peperangan dan pertarungan tadi, perselisihan tadi, persilatan tadi menimbulkan argumen baru, menimbulkan novelty. Nah, itulah yang akan kita ungkapkan dalam artikel kita ketika kita masuk ke dunia persilatan atau ketika kita mensubmit artikel ilmiah jurnal. Jadi nggak ada tuh, Bapak dan Ibu lihat, oh jurus Pak Irwandi bagus nih, ambil semuanya jurus Pak Irwandi. Nah, kalau kita lakukan duplikasi dari jurus-jurus yang masa lalu tanpa melihat dan mengkombinasikan atau mengaransemen dalam jurus yang baru, maka artikel kita tadi tidak memunculkan sesuatu yang baru, maka jurus silat kita tadi membosankan. Oke, ingat baik-baik. Betul kita merujuk referensi yang banyak, tapi kalau kita hanya menduplikasi atau bahasa sederhananya mengulangi penelitian orang lain hanya dengan mengganti lokasi penelitiannya saja, maka argumen kita tadi membosankan. Argumen yang membosankan tidak menarik. Argumen yang tidak menarik tombolnya selalu rejection by editor. Oke, satu. Lanjut ya. Oke, deskripsi versus argumen. Deskripsi, contohnya ada kemacetan di perempatan Gede Bage Kota Bandung karena lampu mati, sehingga banyak kendaraan dari berbagai jalur lewat berbarengan. Nah, ini deskripsi ya. Ini cerita, menceritakan keadaan saja. Nah, ini banyak terjadi dalam pendahuluan kita. Dalam pendahuluan kita itu kita hanya mendeskripsikan saja. Sementara yang dibutuhkan saat kita membangun pendahuluan adalah kita sudah berargumen. Ya, oke. Contoh, di kota besar kemacetan terjadi karena tingginya volume kendaraan dan kelemahan manajemen lalu lintas.
Oke, di sini maka terlihat ada argumen, yaitu menyatakan macet karena volume kendaraan, lalu menyatakan macet itu disebabkan oleh kelemahan manajemen lalu lintas. Kemudian di dalam pendahuluan itu saat kita berargumen, nggak boleh argumen kita semata, harus didukung oleh referensi. Oke. Argumen itu disebut juga sebagai big picture dari pendahuluan kita atau gambaran besar. Dua. Oke, kita lanjut. Riset dan kebaharuan. Secara ilmiah, mencari pengetahuan baru harus dilakukan melalui kegiatan riset. Nggak bisa dilakukan melalui omong-omong belaka di warung kopi. Ya, secara ilmiah mencari pengetahuan baru ya harus riset. Bisa nggak Pak dari obrol-obrolan di warung kopi? Nggak bisa. Bisa nggak Pak dari mendengarkan podcast? Nggak bisa. Tapi podcast itu diisi oleh seorang dokter Pak, oleh seorang profesor Kang Afid? Nggak bisa. Adapun dari obrolan warung kopi tadi atau dari share-sharean WA atau dari mendengarkan podcast atau dari merespon berita terkini, itu hanyalah inspirasi kita untuk menangkap fenomena lalu mengupgrade-nya menjadi kegiatan riset. Nah, oke. Saya termasuk yang hobi. Misal, waktu itu Wapres Gibran mengucapkan ada istilah green 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 pokoknya yang berhubungan dengan green lah saat debat. Nah, saat itu saya terinspirasi. Wah, ini mantap nih kalau diangkat jadi artikel. Saya angkatlah jadi artikel. Lalu Kang Afid melakukan riset. Iya, saya lakukan risetnya, riset literatur. Oke. Nah, maka teknik-teknik seperti itu saya termasuk yang suka. Apa nih yang lagi on nih? Yang lagi on fire, yang lagi tren, yang lagi jadi isu, yang jadi viral. Saya angkat menjadi artikel, dilakukan penelitiannya literatur review. Oke, maka kita bisa menemukan sebuah kebaruan atau novelty. Lanjut, terkadang sebuah riset hanya merupakan pengulangan penelitian sebelumnya. Penelitian semacam ini disebut penelitian menambah dosa. Loh, kok menambah dosa Kang Afid? Karena mubazir ya. Yang mubazir itu sahabatnya syaiton ya. Kalau dalam Islam, orang yang melakukan perbuatan mubazir itu berteman dengan setan. Yang berkawan dengan setan tempatnya di neraka secara teknis ya. Maka itu harus kita hindari. Harus dihindari, riset-riset yang mubazir itu harus dihindari. Nah, apa riset yang dibutuhkan? Riset yang memiliki signifikansi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Maka tadilah saya bilang di awal, dunia persilatan, Pak Irwandi punya jurus pamungkas. Nggak boleh jurus Pak Irwandi aja diulang-ulang, nggak boleh. Harus dibenturkan jurus Pak Irwandi tadi dengan jurus Ibu Lailatul Fadilah. Nah, di situ kelihatan, wah di sini ada gap nih, masih kosong nih. Saya bikin nih jurus ini. Pak Irwandi punya jurus Raja Wali, Pak Akmal Firmansyah itu punya jurus cacing kepanasan misalnya. Oke, saya bisa membuat jurus Raja Wali super menggeliat. Nah, kayak gitulah. Oke, lanjut. Melihat masalah dengan sudut pandang berbeda akan memperkaya pengetahuan kita dalam menemukan suatu kebaharuan dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Nah, maka di dalam pendahuluan itu kita harus mengungkapkan penelitian-penelitian yang sudah ada, lalu harus mengungkapkan adanya novelty di antara rimba raya hasil penelitian. Dan mengungkapkan ini memerlukan teknik khusus. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, apa itu novelty? Ini yang suka jadi problem biasanya. Suka menjadi coretan di dalam artikel Bapak dan Ibu dalam artikel kita. Suka menjadi coretan biasanya. Nah, coretan ini disebabkan oleh sorry. Balik-balik.
Oke, sudah. Nah, coretan ini disebabkan oleh editor atau reviewer tidak menemukan novelty. Nah, novelty pada dasarnya merupakan unsur originalitas suatu temuan atau argumen yang bersifat baru. Artinya menemukan apa yang belum ditemukan orang lain, menemukan pengetahuan baru, satu, menemukan masalah baru, dua, menemukan metode baru dari sekian banyak riset. Nah, maka dalam novelty tadi, ciri-ciri pertamanya harus mengandung argumen. Yang namanya argumen berarti mengandung pernyataan, mengandung klaim atas sesuatu. Oke, nah klaim-klaim tadi dia akan menjadi kuat apabila klaim tadi didukung oleh bukti-bukti. Apa bukti-bukti tersebut? Bukti-bukti tersebut adalah referensi terdahulu. Oke, kita lanjut. Apa ukuran novelty? Artikel dapat dikatakan memiliki kebaruan bila memiliki argumen yang belum pernah diajukan dalam publikasi yang lain. Ingat Bapak dan Ibu ya, argumen yang belum pernah diajukan dalam publikasi yang lain. Nah, di sini memang biasa terjadi pendefinisian yang agak rancu. Misal ya, saya Pak Irwandi dari 2016 di bidang ini. Tentu stock of knowledge kami soal topik-topik penelitian, stock of knowledge kami soal artikel-artikel penelitian, stock of knowledge kami soal publikasi ilmiah tentu sangat banyak. Nah, sehingga kalau artikel tadi kami yang periksa, kami akan punya standar yang berbeda dengan seorang peneliti pemula yang baru memulai menulis artikel ilmiah jurnal. Bayangkan, misalnya Pak Irwandi ini setidaknya menelan satu artikel setiap hari. Anggaplah 5 hari kerja, 20 hari dalam sebulan, dalam setahun berarti 20 kali 12, 240 artikel ditelan Pak Irwandi setidaknya dalam setahun. Nah, kita hitung. Pak Irwandi mulai berkiprah dari 2016. 9 tahun, 9 kali 240 paper. 9 kali 240 ya, hampir 2000 paper sudah dimakan Pak Irwandi. Nah, kebayang Bapak dan Ibu, kita bandingkan dengan peneliti pemula yang mungkin baru menulis artikel ilmiah jurnal atau baru menulis disertasi atau baru menulis tesis atau baru menulis skripsi yang kemungkinan baru memakan 100 artikel. Nah, tentu si standar ini membuat berbeda. Itulah yang mengakibatkan ketika Bapak dan Ibu submit misalnya artikel ke jurnal Sinta 2, dituduh nih oleh reviewernya, artikel ini tidak memiliki kebaharuan sama sekali. Lalu submit ke jurnal Sinta 6, yang mana reviewernya kelas Sinta 6. Tentu, langsung accepted artikelnya. Kenapa accepted? Karena dianggap memberikan atau mengemukakan sebuah kebaharuan. Oke, jadi standar dari setiap jurnal, standar dari setiap editor bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah. Maka klaim atas kebaruan dalam setiap jurnal itu bisa saja atau akan pasti tidak selalu sama. Oke, lanjut. Apakah hal yang sudah diketahui oleh orang banyak, ya? Apakah hal yang sudah diketahui oleh orang banyak umum bisa menjadi kebaharuan? Bisa. Misalnya, ya, misal Bapak dan Ibu ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-temannya yang diobrolin topik A. Lalu Bapak dan Ibu akan angkat topik A itu ke penelitian. Aduh, kayaknya ini mah udah sering dibahas ya sama kawan-kawan yang lain. Wah, kayaknya susah deh cari kebaruan. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Karena bukan obrolan tadilah yang menjadi ukuran. Apa yang menjadi ukuran, Kang Hafid? Yang menjadi ukuran adalah apakah topik tadi sudah banyak dipublikasikan secara online atau belum. Nah, itu ukurannya. Kalau misalnya ketika kita jaring lewat POP, lewat Voice Viewer, topik tadi
kita temukan, oh ternyata belum banyak dibahas, walaupun sering diobrolkan. Oke, lanjut. Bagaimana cara menemukan novelty, Kang Hafid? Nah, menemukan sebuah novelty bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi dalam ilmu sosial. Nah, kayak Pak Irwandi, itu kami ada dalam rumpun ilmu sosial. Susah mencari novelty mah nggak mudah, akan beda sekali dengan kawan-kawan yang berada dalam ruang lingkup ilmu eksak. Ilmu misalnya farmakologi, farmasi, kedokteran, engineering, teknik, IT. Ya, kawan-kawan yang di ilmu eksak tentu akan lebih mudah menemukan novelty daripada kawan-kawan yang ada di ilmu sosial. Maka dari itulah Bapak dan Ibu, akan lebih banyak jumlah jurnal terindeks Scopus yang dari ilmu eksak daripada ilmu sosial. Apalagi ilmu keagamaan. Oke, lanjut. Dalam upaya menemukan novelty, kita perlu pertama menemukan dulu research gap-nya. Artinya perlu diketahui apakah ada celah riset. Oke, apa itu research gap? Misal nih ya, misal Bapak dan Ibu menemukan satu topik. Topiknya apakah? Topiknya digital marketing dikaitkan dengan politik. Oke, cari referensi. Ketemu nih referensi 20 biji. Set, 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 set. Dibaca secara manual. Boleh. Dianalisis menggunakan POP Fosviewer. Boleh saja. Lalu ketemu nih, oh dari 30 yang telah membahas digital marketing dan politik ini, ada celah yang belum dilakukan oleh orang lain risetnya. Apa itu? Pelibatan unsur gender di dalam digital marketing politik. Oke. Maka kita angkatlah penelitian tadi. Kita silangkanlah jurusnya. Kita padu-padankan jurus yang sudah ada. Digital marketing, ilmu marketing, ilmu manajemen, ilmu politik, ilmu political marketing, dan kajian tentang gender. Maka ketemulah research gap. Ketika kita sudah menemukan research gap tadi, maka mudah bagi kita untuk menemukan novelty atau membuat pernyataan kebaharuan di dalam pendahuluan kita. Oke, lanjut. Saya pelan-pelan aja, nanti kalau waktunya udah hampir habis kita gas. Nah, argumen baru itu apa? Argumen atas jenis kegiatan yang belum pernah dipublikasikan secara ilmiah. Ingat, kata kuncinya adalah belum pernah dipublikasikan secara ilmiah. Kalau dipublikasikan di detik.com gimana Kang Hafid? Libas, berarti belum dipublikasikan secara ilmiah. Kalau misalnya dibahas di ILC TV One gimana Kang Hafid? Libas, bisa kita lakukan risetnya. Kalau baru dibahasnya di podcast-podcast gimana Kang Hafid? Libas, berarti baru dibahas di podcast saja. Oke, lanjut. Argumen atas objek kegiatan yang sudah pernah dipublikasikan secara ilmiah bisa saja, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya bagi kita untuk menemukan kebaharuannya. Pertama, argumennya wajib berbeda. Kedua, argumennya melengkapi riset yang sudah ada. Ketiga, argumennya menyalahkan temuan-temuan terdahulu. Maka argumen baru muncul itu dari pertanyaan baru. Oke, lanjut. Bagaimana langkah menemukan pertanyaan baru? Satu, mengumpulkan referensi-referensi yang relevan dengan topik kita. Satu, nah ini orang biasanya malas. Orang tuh pengennya ketemu topik, bikin judul, langsung penelitian, langsung aja habis itu ditulis. Nggak ada. Oh, penelitian ini disusun atas 100 referensi terdahulu. Itu jarang yang mau. Kenapa? Karena kita malas. Malas apa? Malas membaca, memahami, mengkaji, mendalami referensi yang sudah kita kumpulkan tadi. Maka dari itulah ngaji jurnal yang kami gagas ini
Pertemuan pertama selalu membahas bagaimana menemukan referensi. Itu dulu nomor satu. Oke, setelah kita membahas, membahas, mengkaji, mendalami, menganalisis referensi tadi, baru menyimpulkan temuan-temuan publikasi tadi. Oke, publikasi A, kesimpulannya ini. Publikasi B, kesimpulannya ini. Publikasi C, kesimpulannya ini. Dijajarlah 40 referensi tadi. Nah, barulah setelah itu, setelah kita pahami, kita cari, kita temukan, oh, soal ini belum ada. Mengangkat soal gender dalam digital marketing politik belum ada. Kenapa soal gender? Karena jumlah pemilih perempuan itu lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki. Satu, kenapa dikaitkan dengan gender digital marketing politiknya? Karena perempuan mendahulukan perasaan di atas akal sehatnya. Sehingga jika mendahulukan perasaan, disentuhlah perasaannya lewat digital marketing politik. Oke, kebayang Bapak dan Ibu ya? Oke, kita lanjut. Nah, pintu masuk menemukan novelty. Pertama, kesenjangan literatur seperti yang saya ceritakan barusan. Kedua, kekosongan literatur. Oh, literatur soal gender dan digital marketing politik belum ada. Tiga, misalnya kekosongan metode. Kita udah ketemu nih gender, digital marketing politik. Adanya dalam metode penelitian kualitatif umumnya. Kita ajukan dengan R&D misalnya, atau kita ajukan dengan mixed method misalnya, kita ajukan dengan blended misalnya, kita ajukan dengan kual-kuan misalnya. Nah, kekosongan metode tadi menjadi klaim atas kebaruan riset kita, kebaruan penelitian kita, dan menjadi dasar untuk kita menyatakan novelty-nya. Oke. Kekosongan literatur, kekosongan metode, kesenjangan literatur, kekosongan perspektif atau pendekatan, atau yang paling mudah adalah perbedaan objek. Tapi saya yakinkan Bapak dan Ibu, kalaulah perbedaan objek yang diutamakan sebagai pintu masuk novelty, saya yakinkan Jurnal Sinta 2 reject, Sinta 1 reject, Scopus reject, bahkan mungkin Sinta 3 pun akan reject. Kalau Bapak dan Ibu pengennya itu cepat di-accepted, ya hajarnya di kekosongan literatur, kesenjangan literatur, plus kekosongan metode. Udahlah itu mantap pokoknya. Pasti bisa menyatakan kebaruan dengan cukup gagah gitu, dengan cukup meyakinkan. Oke, kita lanjut. Kesenjangan literatur tadi, pertama kesenjangan hasil. Misal, artikel X menyebutkan bahwa A tambah B sama dengan 1. Artikel Y menyebutkan bahwa A tambah B sama dengan 2. Lalu saya menyimpulkan bahwa temuan dalam artikel X dan artikel Y tersebut berbeda. Nah, contoh pertanyaan apa yang dapat dimunculkan? Apa yang menyebabkan temuan di artikel X dan di artikel Y berbeda? Sementara variabel-variabel yang diuji atau ditelitinya sama, yaitu sama-sama A dan B. Tuh. Oke. 2. Kekosongan variabel. Caranya, ya. Kosongan literatur, kosongan variabel. Artikel X menyebutkan bahwa A tambah B sama dengan 1. Artikel Y menyebutkan bahwa A tambah C sama dengan 1. Saya menyimpulkan bahwa hasil akhir dari temuan artikel X dan Y sama. Padahal variabelnya hanya A, B, dan C. Belum ada variabel D. Ya, A, B, dan C variabelnya. Tapi hasilnya sama. Nah, maka contoh pertanyaan yang bisa kita rumuskan adalah bagaimana bila variabel D kita tambahkan, dipertimbangkan dalam memahami fenomena tadi. Kita tambahkan variabel baru, apakah hasilnya akan sama ataukah hasilnya akan berbeda? Nah, itu menjadi pernyataan kebaruan dari riset kita. Oke, kita lanjut. Kekosongan metode. Artikel X diteliti menggunakan metode kualitatif, hasilnya A tambah B sama dengan 1.
Artikel Y menggunakan metode kuantitatif, A tambah B-nya hasilnya sama dengan 1. Saya menyimpulkan bahwa metode campuran mix method belum pernah digunakan. Kuali pernah, kuanti pernah, hasilnya sama-sama 1. Nah, mix method belum pernah nih. Maka saya angkat, bagaimana bila menggunakan mix method untuk menjelaskan fenomena tadi. Nah, dalam mix method tadi ada lagi jenis-jenisnya. Pilih. Apakah embedded, apakah kual-kuan, apakah kuan-kual, apakah exploratory, apakah explanatory. Memilih jenis penelitian dalam mix methodnya saja, itu bisa memberikan kekuatan pada kita untuk menyatakan kebaharuan riset tadi. Oke, lanjut. Kekosongan perspektif atau pendekatan. Artikel X menyatakan secara psikologis A plus B sama dengan 1. Artikel Y menyatakan secara sosiologis fenomena A, fenomena B sama dengan 1. Saya menyimpulkan bahwa pendekatan rasional choice belum pernah digunakan. Nah, pendekatan-pendekatan tadi, kita cari itu pendekatan yang baru dalam memahami sebuah fenomena. Contoh pertanyaan, bagaimana bila menggunakan pendekatan yang lain dalam memahami fenomena itu? Atau psikologis, sosiologis, kita coba gunakan pendekatan yuridis. Misal ada penelitian tentang judol, kecanduan judol, digunakan pendekatan psikologis kebanyakan. Lalu, gimana nih kalau pendekatan agama kita gunakan dalam memahami fenomena judol tadi, dalam memahami kecanduan judol tadi. Nah, maka kalau belum banyak menggunakan pendekatan agama dalam memahami fenomena tadi, maka bisa kita gunakanlah itu sebagai standar menyatakan kebaharuan. Agama di breakdown lagi secara Islam, secara Kristen, atau secara Islam di breakdown lagi secara pemahaman manhaj ini, secara pemahaman manhaj ini misalnya, atau secara Protestan, atau secara Katolik, atau secara Hindu, atau secara Buddha, atau secara pendekatan kepercayaan misalnya. Nah, maka kalau Bapak dan Ibu sudah ketemu rumus-rumus begini, masih pusing menemukan kebaharuan atau menyatakan kebaharuan, akan terasa sangat aneh. Kecuali rekan-rekan kita yang tidak pernah mendapatkan materi seperti ini. Oke, lanjut. Perbedaan objek. Nah, ini yang paling gampang sih. Perbedaan penelitian tidak secara otomatis menghasilkan kebaharuan. Ini harus hati-hati banget. Objek penelitian harus berbeda. Jadi gini, kalau karakteristik objeknya sama, mau diadakan satu di Ambon, satu di Padang, ya nggak bisa, nggak ada kebaharuannya. Tapi Kang Afid, ini mah penelitiannya di masyarakat Ambon, ini penelitiannya masyarakat Padang. Ya kalau karakteristik objeknya sama, nggak ada kebaharuannya. Maka kata kuncinya ketika kita membedakan objeknya adalah harus memiliki karakteristik berbeda si objek penelitian tadi. Misalnya terdapat publikasi yang menyatakan di kota X A plus B sama dengan 1. Contoh pertanyaan dapat dimunculkan. Bagaimana bila fenomena tersebut diteliti di kota Y? Tapi ingat, yang di kota Y tadi, jadi objek itu bukan hanya lokasi secara geografis, tapi objek yang kita riset, objek yang kita kaji, objek yang kita uji dengan teori tadi, objek yang kita tes dengan variabel kita tadi. Nah, kalau karakteristiknya berbeda, maka barulah kita bisa menyatakan kebaharuannya. Oke, kita lanjut. Hal apa saja yang dapat dijadikan sasaran untuk membangun argumen baru? 1. Hasil, 2. Metodologi, 3. Perspektif, 4. Objek, 5. Literatur review, book review. Ya, ini standar. Nah, lanjut. Hasil. 5.13, kita gas. Nah, hasil itu intinya adalah apabila variabel-variabel berbeda menghasilkan hal yang sama, maka kita bisa teliti kok bisa variabel berbeda tadi menghasilkan hal yang sama, atau kalau ditambahkan variabel yang baru apakah akan menghasilkan hal yang sama atau hal yang berbeda. Nah, disinilah pernyataan kebaruannya. Disinilah kita berargumennya. Disitulah kita menyebut jurus kita tadi. Pak Irwandi jurusnya jurus Raja Wali, saya jurusnya jurus naga terbang, lalu misalnya Bu Altatib jurusnya adalah jurus Raja Wali
mengeluarkan api. Nah, karena mengeluarkan api itu kepandaiannya naga, terbang itu misal terbang dan mencakar adalah kepandaian dari Raja Wali. Maka disilangkan, dibuat bersilat, maka kita bisa berargumen, oke, ini adalah jurus baru buatan Bu Altatib misalnya. Oke, lanjut. Metodologi. Intinya pada metodologi tadi adalah kita harus menggunakan metode yang berbeda pada variabel yang sama. Ini biasanya kita harus sangat berhati-hati dalam menelaah referensi yang sudah ada. Karena jangan sampai kita mengklaim bahwa dengan metode ini belum pernah. Misal, digital marketing politik gender. Kuantitatif banyak, kualitatif banyak, mix method pernah. Nah, kalau ukurannya pernah mungkin jumlahnya masih sedikit. Kita cari lagi dalam mix method jenis penelitian yang mana yang akan kita ambil. Kual-kuan-kah, kuan-kual-kah, eksploratorika, eksplanatorika, embedded-kah, atau apakah? Nah, itu gerbang untuk kebaharuan argumen kita. Lanjut, perspektif dan pendekatan. Nah, intinya ini adalah perspektif baru yang kita gunakan pada variabel atau pada riset-riset yang sudah banyak. Riset soal digital marketing politik banyak misalnya. 30 referensi dicari soal digital marketing politik, digital marketing politik, digital marketing politik. Walah, padahal saya minatnya minat digital marketing dan sangat suka politik. Gimana caranya ya? Oke deh. Saya cari aja digital marketing politik, saya coba bahas dalam pendekatan spiritual misalnya, dalam pendekatan agama. Contohnya gimana? Contohnya banyak kita lihat video-video promosi atau kampanye politik yang kontennya konten agama. Nah, misal calon bupati, calon bupati ini ternyata dia jago azan ya. Atau calon bupati ini misalnya hafiz Al-Quran. Nah, karena populasi dari pemilih itu kebanyakan beragama Islam, lalu sudah diriset ternyata beragama Islamnya pada soleh-soleh, maka diangkatlah, Pak Irwandi ini calon bupati Belitung, Belitung Timur. Pak Irwandi ini, Dokter Irwandi ini saya tahu ngajinya bagus. Saya angkatlah. Wah, saya angkat tuh Pak Irwandi ini ngajinya bagus. Dibikinlah konten digital marketingnya, lalu di-spread, disebarluaskan, dihantam juga dengan bazar-bazar politik, naik viral. Orang yang awalnya tidak tahu Pak Irwandi menjadi tahu melalui suaranya yang bagus dalam mengaji. Orang yang suka dengan orang mengaji, suka dengan Pak Irwandi, nggak peduli visi misi politiknya, nggak peduli track record politiknya, nggak peduli latar belakang pendidikan, nggak peduli latar belakang keluarga, nggak peduli matanya sipit atau enggak, yang penting ngajinya hebat, saya coblos. Nah, oke, pendekatan atau perspektif baru. Kita lanjut. Objek. Nah, objek seperti yang jelaskan tadi, Bapak dan Ibu, kolega-kolega terbaik kami harus menekankan perbedaan karakteristik. Jika udah mentok, aduh Kang gimana Kang, saya variabelnya sama, ininya sama, metodenya udah banyak, saya bahas digital marketing banyak, digital marketing politik banyak, dikaji secara kuantitatif banyak, dikaji secara kualitatif banyak, dikaji secara mixed method banyak, tapi saya nggak punya ide lagi Kang, saya hanya bisa memindahkan lokasi penelitiannya Kang. Dari yang banyak ditelitinya di Kota Bandung, saya akan coba teliti di kabupaten yang jangkauan internetnya masih rendah. Oke, dipindahkan dari Kota Bandung misalnya ke sebuah kabupaten. Sebut aja kabupaten kampung saya, Kabupaten Sijunjung namanya di Sumatera Barat. Masih banyak tuh desa-desa yang belum terjangkau oleh internet secara bagus seperti di Kota Bandung. Nah, oke. Lokasi penelitiannya berbeda, sekaligus karakteristik objeknya berbeda. Maka saya bisa klaim penelitian ini memiliki kebaharuan karena dilakukan di daerah yang akses internetnya baru mencapai angka 65%. Nah, sementara itu penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan di daerah yang akses internetnya mencapai 80%. Oke. Lanjut.
Ah, ini masih bahas soal itu. 518. Oke. Oke. Bagaimana mengubah hasil penelitian menjadi argumen baru? Satu, sama melakukan pemetaan literatur atau literatur review. Dua, membaca ulang pertanyaan yang diajukan. Tiga, mendiskusikan literatur review, pertanyaan, data penelitian, dan teori. Empat, menghasilkan argumen baru. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pendahuluan tadi. Pendahuluan disebut juga latar belakang atau, jadi gini, penggunaan kata latar belakang kadang menjebak kita pada penjelasan dan narasi-narasi soal lokasi penelitian dan soal fenomena penelitian. Nah, sementara saya dan Pak Irwandi itu sebetulnya lebih suka menyebutnya kepada rasionalisasi penelitian. Apa yang mengakibatkan, ya, apa yang mengakibatkan, kondisi apa, situasi apa yang mengakibatkan atau menyebabkan bahwa topik tadi layak diteliti sehingga layak kita tulis menjadi artikel ilmiah jurnal atau sehingga layak dipublikasikan di jurnal internasional, bahkan di jurnal internasional bereputasi. Titik tekan pertama, ingat, rasionalisasinya, alasan-alasan rasional dan ilmiahnya, itu yang lebih banyak kita uraikan dalam pendahuluan. Misal, kalau saya sukanya pendahuluan itu paling 2 halaman, 2,5 halaman udah banyak. Atau 6 sampai 8 paragraf, terdiri dari 10 sampai 12 kalimat per paragraf. Oke, satu. Dua, uraikan permasalahan yang akan diteliti dari umum ke khusus. Tapi Bapak dan Ibu, memahami umum ke khusus ini bukan berarti kita jelaskan dari yang umum banget, enggak dari umum. Bukan dari situasi umum. Misal, Indonesia adalah negara kepulauan. Enggak gitu. Enggak gitu, tapi persoalannya, ya, persoalan umumnya ke persoalan khususnya. Saya contohkan, ya. Contoh. Persoalan umumnya adalah persoalan politik, persoalan kampanye, persoalan marketing, persoalan digital marketing, persoalan pelibatan unsur gender dalam digital marketing. Jadi bukan bicara Indonesia adalah negara demokrasi, telah melaksanakan pemilu sebanyak sekian kali. Tahun 98 terjadi reformasi. Enggak gitu, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu, tapi persoalan politik. Dalam politik tuh orang butuh kampanye, kampanye tuh orang butuh promosi atau marketing. Salah satu teknik marketing itu adalah digital marketing. Dalam digital marketing itu kita libatkan unsur gender. Oke. Jadi nggak bertele-tele dulu, nggak bertele-tele. Indonesia mengalami reformasi pada tahun 98. Presiden Soeharto ditumbangkan melalui demonstrasi mahasiswa. Di gedung DPR diduki selama berhari-hari. Peristiwa ini menyebabkan meninggalnya 3 mahasiswa dari Universitas Trisakti. Nggak gitu. Nah, kebanyakan kita bercerita seperti itu. Maka kami buatlah judul ngaji jurnal pada hari ini adalah menghindari menulis pendahuluan yang bertele-tele. Kebanyakan kita bertele-tele. Maka kebanyakan kita susah menembus jurnal yang bagus. Jurnal bereputasi. Oke, lanjut. Status ilmiah harus disertai dengan referensi. Nah, kebanyakan dari kita juga adalah ketika berstatement di dalam pendahuluan tadi, statement kita doang yang tidak ada risetnya. Nah, sementara dalam pendahuluan tadi, setiap kalimat-kalimat statement, misalnya kita membangun sebuah statement dibangun atas 2 kalimat, 3 kalimat. Nah, si 2 dan 3 kalimat tadi langsung ada referensinya. Bayangkan, misal nih, membahas soal politik 5 kalimat, 2 referensi. Membahas soal kampanye 7 kalimat, 3 referensi. Udah 2 tambah 3, udah 5 tuh. Membahas soal marketing 5 kalimat, udah tambah 2 referensi. 3, 2, 5,
tambah 2, udah 7. Lalu membahas soal digital marketing dalam politik 11 kalimat atau 15 kalimat, tambah lagi 5 referensi. 7 tambah 5 udah 13 referensi. Membahas pelibatan gender 5 kalimat, 2 referensi. Bayangkan, untuk membangun pendahuluan aja kita sudah mendudukkan sekitar berapa tadi? Hampir 15 sampai 20 referensi. Maka akan sangat tidak masuk akal kalau Bapak dan Ibu membangun artikel ilmiah jurnal yang berkualitas, referensinya kurang dari 20. Karena untuk membangun pendahuluan aja dapat 15 referensi. Bayangkan ketika kita berstatement bahwa penelitian ini penting, penelitian menarik, penelitian ini menggunakan metode yang baru, atau objek yang baru, atau pendekatan yang baru, atau literatur yang baru, atau mengisi kosongan literatur, menyatakan riset gap, menyatakan kebaruan. Bayangkan, dalam membangun pernyataan-pernyataan tadi kita melibatkan 20 referensi. Dan bayangkan, 20 referensi tadi bukanlah referensi jurnal nasional secara umum, tapi jurnal internasional. Tapi jurnal internasional terindeks Scopus. Tapi jurnal internasional bereputasi. Coba Pak Ibu bayangkan. Seorang pemuda datang bercerita soal satu topik, lalu ketika dia bercerita topik itu dia merujuk kepada penelitian-penelitian internasional. Berasal dari sumber-sumber ilmiah terbaik. Maka tentu kita akan yakin, editor yakin, reviewer yakin. Oh ya benar. Ini mah bagus, ini mah penting, ini memberikan impact secara global. Tidak cuma impact di Kota Bandung doang. Kalau artikel ini saya proses, kemudian terbit. Nah, ini memberikan dampak yang signifikan. Kalau saya proses, di-review, kemudian terbit. Kata kami ketika bekerja sebagai editor dan reviewer. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan, Bapak jadi editor dan reviewer, baca pendahuluannya aja udah 20 referensinya. Gimana nggak keder kan? Gimana kita nggak deg-degan? Gimana kita tidak terharu? Gimana kita tidak terkesima? Wih, pendahuluan aja udah 20 nih. Belum lagi pembahasan. Belum lagi nanti analisis, belum nanti hasil. Bayangkan 20 tambah 20 udah 40 udah standar Scopus. Oke, lanjut. Pernyataan umum tidak perlu sumber acuan. Nah, untuk pernyataan-pernyataan umum yang tidak ada klaim, tidak ada statement di situ, itu tidak perlu acuan. Kalaupun acuan, ya acuan sumber berita boleh. Lanjut. Wawasan rencana, lalu tertuang juga ada wawasan rencana pemecahan masalah dari keadaan yang sebelumnya diuraikan. Lalu ada state of the art, lalu rumusan tujuan penelitian. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, itulah struktur yang membangun pendahuluan tadi. Tapi pada intinya, si struktur pendahuluan tadi, pada intinya ya, satu berisi tentang rasionalisasi, kenapa fenomena itu penting diangkat, kenapa topik ini penting diangkat. Yang kedua, topik ini sudah dibahas oleh siapa aja dan apa kata mereka. Nah, itulah yang kita sebut referensi terdahulu. Yang ketiga, kita nyatakan, oh ini gap ini kosong di sini nih Pak. Pak editor di sini kosong nih. Nah, karena ini kosong, maka mau saya isi. Karena kosong saya isi, inilah kebaharuannya. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena kalau penelitian ini dilakukan, artikel ini dipublikasikan, maka memberikan impact. Digital, marketing, politik, gender. Kalau ini dipublikasikan, maka dalam dunia digital marketing politik akan diperoleh sebuah pengetahuan baru, yaitu pelibatan gender dalam digital marketing politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada keputusan menentukan pilihan. Nah, maka dianggaplah penelitian kita, oh iya benar, penting penelitian yang dipublikasikan, sehingga bisa membantu para politisi, atau membantu para agensi-agensi digital marketing, atau membantu para buzzer-buzzer, atau membantu para influencer-influencer, atau bahkan membantu diri kita sendiri dalam menentukan bagaimana strategi marketing politik. Oke, ketangkap. Saya berdoa mudah-mudahan ketangkap oleh Bapak dan Ibu. Sudah 528.
Oke, nah pada intinya begitulah struktur bagaimana cara kita membangun sebuah bangunan pendahuluan. Pada intinya seperti itu. Kita karena sudah 529, saya serahkan kembali kepada Pak Dr. Irwandi untuk diskusi atau tanya jawab. Atur nuhun, sekali lagi disclaimer, apa yang kami sampaikan adalah berasal dari pengalaman kami pribadi. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator kami yang luar biasa, Pak Dr. Irwandi, kami persilakan. Terima kasih Pak Fit atas penyampaian materi yang luar biasa menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Berikutnya ini masih ada waktu sekitar 15 menit ya untuk tanya jawab. Di room chat belum ada yang menitipkan pertanyaan, saya kira langsung saja Bapak dan Ibu untuk raise hand. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa, saya persilahkan. Ya, ini sudah ada 3 nih, Pak Fit. Saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Farida Hanum. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Baik, langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Jadi Pak, ini pertanyaan saya gitu. Ya, saya kan mahasiswa, nah tentu belajar publikasi ilmiah itu sudah ditekankan sekali oleh dosen saya gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, saya itu sering sekali mengalami kekeliruan gitu di pendahuluan gitu Pak, dan itu juga tujuan saya untuk mengikuti kelas ini gitu Pak. Nah, yang saya bingungkan tadi kan Bapak berkata bahwasanya jangan bertele-tele gitu ketika menguraikan pendahuluan. Nah, jadi apakah dalam membuat pendahuluan itu kita langsung saja masuk ke kunci masalah atau bagaimana Pak gitu untuk mendefinisikan atau menguraikan bagian umumnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu, jangan dimatikan mic-nya ya. Saya interaktif aja sama Ibu. Ibu topiknya apa? Kemarin itu tentang sindrom baby blues, perspektif Quran dan tafsir Al-Misbah gitu Pak, karya Pak Quraish Shihab. Gimana Bu? Coba ulang Bu. Kemarin itu saya mengambil fenomena sindrom baby blues gitu Pak, terhadap pernikahan dini, perspektif Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 berdasarkan tafsir Al-Misbah. Ya. Apa kalimat pertama yang kebayang oleh Ibu ketika topik itu dipilih? Kesehatan mental perempuan pasca melahirkan Pak, karena sindrom itu muncul ketika timbulnya trauma pada perempuan. Oke, berarti kan Ibu harus mulai dengan trauma pada perempuan. Iya Pak. Nah, data-data penelitian terdahulu tentang trauma perempuan itulah yang harus Ibu ungkap. Supaya saya yang jadi editornya percaya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kalau Ibu udah jalan ya, udah ada belum Ibu punya referensi soal itu? Sudah Pak. Ada berapa dapat referensi yang membahas itu? Kalau yang saya cari itu baru 10 Pak. Oke, 10 ya. 10 setidaknya kan sudah punya pernyataan yang kuat bahwa trauma itu ada ya. Iya Pak. Oke, lalu Ibu kaitkan dengan pernikahan dini. Nah, oke. Berarti berikutnya Ibu akan mencari referensi tentang efek buruk atau efek samping atau efek negatif dari pernikahan dini. Iya Pak, benar. Sudah dapat referensinya? Kalau yang pernikahan dini itu baru sekitar 6-7 artikel Pak. Oke, berarti kan dalam pendahuluan Ibu udah bisa bahas 16 referensi. Pertama, membahas secara umum traumanya. Yang kedua, membahas secara umum pernikahan dini dan efek sampingnya. Yang ketiga, Ibu di situ bisa berstatement. Nah, cuman Ibu membutuhkan jembatan penghubung. Ada nggak penelitian sebelumnya yang sudah bicara bahwa ada efek pernikahan dini pada trauma tadi? Ada pernah nggak ketemu? Ada Pak. Ada pernah nggak ketemu literatur itu? Sudah Pak. Kiraan penonton. Halo Bu, Ufarid Hanum? Iya Pak. Nah, ada nggak Ibu pernah ketemu referensi bahwa pernikahan dini punya efek terhadap trauma tadi?
Ada Pak, Ada. Tapi masih sedikit kan? ada Pak, ada Pak sedikit. Berarti Ibu maksudnya mencari kebaharuannya adalah mengembangkan kekosongan literatur tadi. Mengisi kekosongan literatur tadi. Penelitiannya kuantitatif? Kualitatif Pak, Oke, hanya kualitatif. menganalisis saja Pak. Hanya menganalisis, itu nggak hanya Bu, analisis itu nggak hanya. Menganalisis dikaitkan dengan apa tadi? Sindrom dikaitkan dengan perspektif gitu Pak, perspektif Perspektif. tafsir tentang Nah, itu Islam kan lah gitu. perspektif baru Bu. Nah, kebanyakan dari kita gini, kadang risetnya itu udah punya kebaharuan, tapi tidak pandai membuat pernyataan kebaharuannya Bu. Nah, tadi kan kami kasih rumusnya tuh. Ya kan? Tadi kan kami kasih rumusnya bagaimana membangun pernyataan kebaharuannya. Ibu contek itu. Pertama, referensi soal traumanya banyak, sudah ada 10. Yang kedua, referensi efek buruk pernikahan dini ada 2. Yang ketiga, Ibu kan gunakan perspektif baru. Bagaimana dalam perspektif tafsir Al-Misbah tadi ya? Benar ya? Iya benar Pak. Nah, maka itulah klaim kebaharuan Ibu atas penelitian tadi. Oke? Oke Pak. Oke. Paham maksud saya? Terima kasih Pak. Jadi ketika andaikan itu di sidang, itulah yang Ibu angkat. Perspektif baru inilah yang belum pernah dilakukan orang lain, dan inilah yang menyebabkan peneliti merasa yakin bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Bahwa artikel ini penting untuk dipublikasi. Paham maksud saya Bu ya? Paham Pak. Oke, jadi kemungkinan besar kita itu sudah melakukan penelitian dan membawa kebaharuan. Tapi karena kekurangan skill kita, kekurangan keterampilan kita, kita tidak tahu bagaimana menyatakannya. Ibarat orang pernah jatuh hati, pernah jatuh cinta, tapi nggak tahu bagaimana menyatakan cintanya. Nah, lalu dia nonton nih Nyatakan Cinta di RCTI zaman saya remaja dulu. Oh gitu cara menyatakan cinta. Dia contoh, dia lakukan. Nah, seperti yang kita lakukan sore ini. Saya coba ungkapkan apa yang kami lakukan dalam menyatakan cinta tadi. Lalu Bapak dan Ibu tiru kalau misalnya belum memiliki skillnya. Begitu. Mudah-mudahan menjawab Bu ya. Lanjut Pak Dokter. Baik Pak, sangat baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ali. Nih, silakan Pak Ali. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator atas waktunya. Simpel sih saya mau nanya itu tentang pendahuluan itu idealnya tuh berapa paragraf tadi kan disampaikan atau dua halaman setengah ya. Nah kalau minimalnya berapa gitu? Minimal barangkali ada batas minimnya seperti itu. Itu yang terus ini untuk yang series yang ketiga ada rekamannya Pak ya? Oke. Sekarang kan series yang keempat, yang ketiga itu tuh. Bapak tapi ada di grup ya? Di grup ada ya? Ada di grup. Perasaan belum nemu yang ketiga itu. Siap. Yang ada tuh 1, 2, terus sekarang keempat. Nah. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Pintas Pak ya, saya pintas biar cepat. Pertama, penyakit utama kita adalah pendahuluan lebih banyak daripada diskusi, hasil dan diskusi atau research and analysis. Itu penyakit pertama Pak ya. Nah, maka pastikan pendahuluan kita tidak lebih banyak daripada temuan penelitian dan pembahasan penelitian. Oke, itu pastikan yang pertama. Itu rambu-rambu pertama. Terserah Bapak mau nanti 5 paragraf, 6 paragraf, 8 paragraf. Ya kalau hasil dan diskusi Bapak 30 paragraf, pendahuluannya 20 paragraf, ya mungkin masih oke-oke aja. Tapi kan agak jarang. Research finding dengan research analisis itu sampai 30 paragraf. Nah, kalau saya kebiasaan Pak ya, kebiasaan yang kami rumuskan lah, bukan saya dan Pak Irwandi rumuskan setelah bertahun-tahun di bidang publikasi ilmiah, bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, Senin sampai Jumat dari 2019. Sampai detik ini kami masih begitu. Nah, maka kami mengambil sari-sarinya. Pertama, artikel itu enaknya 12 sampai 15 halaman.
Oke, kalau kita anggap aja artikel tadi 12 halaman, berapa halaman paling banyak Kang Afid pendahuluan? Paling banyak 3 halaman. 5 halaman gimana? Ya janganlah. 12 halaman kok 5 halaman pendahuluan. Nah, gitu Pak ya. Jadi strukturnya, komposisinya tadi sangat tergantung dari banyaknya atau artikel yang Bapak bangun tadi. Kalau saya, prinsip pertama yang nggak boleh dilanggar, pendahuluan tidak boleh lebih banyak daripada temuan dan analisis penelitian. Oke. Nah, sementara kebanyakan kita adalah pendahuluan lebih tebal daripada temuan dan analisis. Itu inti pertama, Pak. Nah, mau berapa paragraf? Mangga, silakan. Tergantung ketebalan dari temuan dan analisis penelitiannya. Gitu. Mudah-mudahan membantu, Pak ya. Siap, Pak. Siap, betul. Untuk series yang ketiga gimana itu? Kalau Bapak ada di grup, pasti kami share nanti di grup. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya, satu pertanyaan terakhir, Pak Fit. Waktu sudah 5.40. Ini yang terakhir, Bapak atau Ibu nih. Nama Zoom-nya Nur Halimah, silakan. Terima kasih, Bapak. Izin, tadi saya lupa rename supaya login pakai akun istri. Nama saya Muhammad Syukri. Ya, Ini saya lagi menulis tentang tema kesesuaian akad KUR terhadap karakter UMKM di Indonesia. Dari beberapa peneliti sebelumnya itu sudah banyak yang meneliti, mereka hanya fokus di syariahnya. Apakah akad KUR di Bank Syariah Indonesia itu sudah syariah apa enggak gitu kan? Di sini apakah saya ini bisa dikatakan sebuah novelty baru? Saya juga meneliti sama sesuai tema itu, cuman saya mengajukan kebaruan di situ adalah saya kesesuaian akadnya terhadap karakter gitu. Saya tidak membahas tentang apakah ini syariah atau enggak, tapi saya fokus kepada KUR ini sudah sesuai enggak dengan karakter yang ada di UMKM gitu. Dengan alasan praktek di Bank Syariah itu di BSI itu mereka UMKM yang datang ke bank yang seharusnya pinjam modal, tapi akadnya bukan murabahah, bukan mudharabah, musyarakah gitu kan, tapi akadnya murabahang gitu kan, sama seperti jual beli gitu, sehingga saya tertarik untuk meneliti apakah sesuai enggak karakternya dengan UMKM seperti itu. Apakah yang model seperti itu bisa dikatakan sebuah novelty, walaupun ada penelitian sebelumnya sudah banyak yang meneliti, tapi saya memandang dari perspektif karakter, tapi bukan dari memandang perspektif dari syariahnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Siap. Pertanyaan paling pentingnya adalah apakah kegelisahan Bapak soal kesesuaian tadi memiliki dasar dari sebuah konsep keilmuan atau tidak? Memiliki dasar, Pak. Jadi yang paling penting itu dulu. Jangan sampai kita ingin menganalisis, tapi ketika kita menganalisis itu tuh bukan variabel. Jadi asalkan itu sebuah variabel, maka itu bisa, Pak. Maka itu bisa. Nah, cuman jangan sampai kita, ada kata Pak Dr. Irwandi itu istilahnya klaim yang terlalu dini. Nah, jadi kita bilang, belum ada nih penelitian soal ininya. Jangan. Jadi yang harus kita hindari adalah klaim yang terlalu dini. Kesimpulan yang terlalu dini. Jadi sebelum kita merasa gelisah, kita harus mencari dulu referensinya. Jangan-jangan sudah banyak. Satu, nggak ada Pak. Nggak ada Kang Afid, saya temukan. Mungkin di Indonesia. Dalam bahasa Melayu barangkali. Kan saya nggak tahu. Dalam bahasa Patani barangkali. Atau dalam bahasa Arab barangkali. Atau dalam bahasa Inggris barangkali. Atau dalam bahasa Turki barangkali. Nah, sehingga, tapi ini kalau mau naik level Pak ya, kalau targetnya Sinta 4 itu pasti udah oke. Bapak nggak usah pikirin itu. Jangan-jangan di Malaysia udah dibahas, nggak usah pikirin itu. Kalau targetnya Sinta 4. Tapi kalau targetnya yang lebih tinggi kualitasnya, maka kita harus selalu bertanya, jangan-jangan
Nggak ada Pak, nggak ada Pak, saya ketemu referensinya. Baru saya translate sedikit udah ketemu referensinya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, penyakit kita adalah ilmuwan itu penyakitnya klaim yang terlalu dini sehingga oh iya, klaim yang prematur kata Pak Dr. Irwandi. Jadi jangan sampai klaim kita atas sebuah kebenaran itu prematur. Nah, ungkapan klaim prematur itu kami peroleh dari reviewer internasional, Pak. Malu juga kami. Ini klaim Anda doang. Klaim Anda prematur. Kita submit ke internasional, dibaca sama dia dalam bahasa dia. Ini mah udah banyak di negeri saya katanya. Enggak. Signifikansinya enggak ada. Mohon maaf, artikel Anda kami reject. Nah, gitu, Pak. Jadi tipsnya adalah kalau kita menemukan bahwa referensinya masih kurang, Pak. Oke, cari dalam bahasa lain, Pak. Kalau ingin naik peringkat, Pak ya. Tapi kalau sasarannya hanya Sinta 4, Sinta 4 paling tinggi lah, mungkin Sinta 3, oke lah cara kayak tadi. Tapi kalau mau naik level, coba cari dengan bahasa lain. Cari dengan bahasa Inggris, cari dengan bahasa Arab, cari dengan bahasa Turki, cari dengan bahasa Malaysia. Tapi kalau tujuannya adalah misalnya Bapak nih lagi studi doktor atau lagi ngajuin proposal hibah, ingin mengelabui asesor, itu masih ampuh, Pak. Saya yakin asesor belum seperti yang saya ucapkan ini cara memeriksanya, itu saya yakin. Kalau itu masih ampuh, Pak. Masih aman itu. Oke, gitu Pak ya. Tapi sekali lagi yang kami sampaikan, saya dan Pak Irwandi sampaikan tuh disclaimer itu hanya berdasarkan pengalaman aja. Jadi bisa saja yang kami sampaikan itu kebenarannya tidak berlaku di tempat lain gitu. Makasih Pak, mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Sukri. Semoga sukses ya. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 5.45, waktu jualah yang memisahkan kita. Kami dari tim Go Akademika yang bermarkas di Manglayang Regency, Blok C9 nomor 9 Bandung, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah setia mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Go Akademika. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami dari tim Go Akademika mohon maaf. Untuk materi jangan khawatir Bapak dan Ibu, nanti akan kami share di grup. Juga nanti ada rekamannya YouTube di Go Akademika, nanti insya Allah akan kami share juga di grup. Jadi Bapak dan Ibu yang ketinggalan bisa memutar ulang atau menonton ulang kegiatan kita pada sore hari ini lewat YouTube Go Akademika. Bapak dan Ibu, terakhir saya mengucapkan berhati-hati bagi berbagai pihak yang mengatasnamakan Go Akademika, ya. Dan selalu verifikasi jika Bapak dan Ibu berhubungan dengan akun ataupun WA yang mengatasnamakan Go Akademika. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini bermanfaat dan mengandung keberkahan. Saya tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat berbuka puasa bagi umat Muslim di wilayah Barat lah yang belum. Wilayah Timur tadi udah buka puasa katanya.